A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syarri amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ihsan ila yaumil Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasul lahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Anas radhiyallahu anhu kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allama. Sadaqallahu azim, sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat beserta jajarannya, yang kami hormati para buya kami, tuan-tuan guru kami, nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, serato limpapeh rumah nang gadang, sumara anjuang rumah nang tinggi. Kalau lapar kami minta nasi, kalau wabi kami minta air. Yang kami hormati tentunya kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu, tanggal 8 Maret 2025 Hijriah Masehi, bertepatan dengan 8 Ramadan 1446 Hijriah. Kami dan kita semua, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup. Karena nikmat hidup ini merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Faskuruni waskurkum waskuruli wala takburun. Barang sahabat ingat kepada aku, kata Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jangan kita kufur kepada Allah. Hadirin berbahagia, Muhammad Ramadan ini semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang sadar akan diri kita adalah manusia. Manusia itu adalah orang yang umi. Diumpamakan ibarat tangan ini, tangan kanan lambangnya kebaikan, baik terus, benar terus. Kalau ada makhluk seperti ini bukan manusia namanya, ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan tangan kiri, perilaku yang dengannya salah terus, maksiat terus, salah lagi, kejahatan lagi. Kali ini juga bukan manusia. Ini adalah namanya iblis, laknatullah alaih. Jadi manusia itu bagaimana? Manusia itu adalah orang yang umi. Kita sebelumnya tidak tahu, lalu ada yang memberitahu. Ternyata yang kita lakukan selama ini keliru, salah. Setelah kita tahu salah, maka kita pasta baikul khairat, kita perbaiki,
dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itulah manusia. Jadi Bapak Ibu hari bahagia, seandainya berjumpa dengan teman kita, saudara kita yang saat ini dia sibuk dengan maksiatnya, jangan kita tampil seolah-olah orang paling bersih di hadapan dia. Lalu kita berjumpa sama dia memalingkan muka lagi. Ini tidak boleh. Menghindar, menjauhi dia lagi. Ini sebuah kesalahan. Jangan-jangan dia salah itu memang karena dia umi juga, belum tahu. Maka selaku umat Islam, umat Rasulullah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Berjumpa dengan teman kita itu mungkin salah, tidak apa-apa kita puji dia. Mantap teman, mantap saudaraku, karena engkau manusia. Jangan mentang-mentang kita lagi saleh saya ini, jumpa dengan teman salah, lalu dihujat dia, dihina dia di depan orang banyak. Tidak boleh. Maka cara bagaimana? Pada waktu suasana yang memungkinkan, kita datang bersilaturahmi, temui sahabat kita yang salah tadi, didatangi, nggak apa-apa bawa oleh-oleh. Ini kawan ada oleh-oleh, saat berbuka mungkin tajir diberikan atau diberikan sarung. Setelah ada silaturahmi yang baik, bercakap-cakap sudah ada keikhlasan pertemuan itu, baru kita sampaikan, wahai sahabatku, perbuatan yang kemarin itu sepertinya bisa tidak diperbaiki. Terima kasih di sana kawan ambo, ternyata iko lah. Tidak ada orang begitu tahu selama iko ambo kilaf ambo rupanya. Ternyata demikian. Begitu. Jadi jangan bersubat teman-teman yang salah saya ini. Jangan nanti dia bisa orang yang paling soleh dia, yang paling hebat amal ibadahnya. Maka untuk itu kita yang hadir ini hendak kita menjadi manusia-manusia yang jangan melupakan wa tawasau bil haq. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang berbahagia, ingat kalimat la'al lakum. Mudah-mudahan, semoga. Ini perlu perjuangan, perlu usaha. Walaupun sudah puasa kita hari ini, belum kita pada akhirnya mendapatkan jabatan mutakin itu di akhir Ramadan. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, Allah mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman, ihtisaban. Ihtisaban itu ulama menjelaskan, itu dimaknai perlu nama kehati-hatian, penuh dengan pertimbangan. Karena saum itu bukan hanya kita semenjak dari kita sahur, lalu siang hari kita menahan haus dan lapar, lalu datang waktu beduk kita berbuka. Bukan itu saja ternyata puasa itu. Kita juga mempuasakan diri. Bagaimana diri kita ini mengajak mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita ini. Hendaknya ucapan ini, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah. Hendaklah ucapan kita ini, lisan kita ini menyeru, mengajak orang kepada Allah.
Katakan kita adalah orang Muslim, orang mukmin, orang Islam. Mengajak orang kepada Allah SWT, bagaimana? Kita ini diseru berpuasa ini adalah orang-orang tertentu saja. Dikhususkan oleh Allah. Siapa yang khusus nih? Ini jamaah yang ada di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini diantaranya. Kenapa? Yang hadir ini adalah orang yang beriman. Berpuasa ini orang yang beriman, maka Allah katakan nilai puasa itu adalah saya yang menilainya. Bukan kita segan kepada pimpinan, segan sama keluarga, suami segan sama istri, istri segan sama suami, anak segan orang tua, bukan. Puasa itu nilainya Allah SWT yang menilainya. Bapak berbahagia, maka memang kesempatan berbahagia ini Allah mengatakan siapa orang yang beriman itu. Allah katakan dalam surat yang dibacakan tadi, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan sesamamu. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ada di antara kita orang Minangkabau ini memiliki namanya harta pusaka warisan. Sedikit cerita kami sampaikan. Dikisahkan tahun 2012 kami berada di kantor pengadilan negeri Padang. Di dalam ruangan itu berbicara si ibu-ibu. Pak, itulah ha. Kenapa bu? Saya mau keluar. Itu Pak Jatuh tagaa di pintu Labuan masuk tapi jalan. Memang ada apa bu? Itulah Pak, awak kakak luarnya tagaa di jalan. Bahasa Minang Bapak bahagia. Lalu saya keluar ke pinggir jalan begitu masuk. Saya temui, ada apa bu? Itulah Pak, awak akan masuk ke dalamnya, di dalam lain akan keluar. Lalu ditambahnya Pak tahu tidak? Kita di Minangkabau kau Pak jauh orang lain kau ke kawan Pak. Jauh masyarakat lain berkawan Pak. Buat dia kakak Pak awak baca kak. Bahkan kerana hati pusako iko baputi kape Pak baputi hati indak kada maafkan doh. Luar biasa berbahagia. Padahal jelas hadis Rasul mengatakan apabila umat Islam orang yang beriman ini 3 hari saja dia tidak bertutus apa, putus tali satu raminya, maka amal ibadah apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, maka amal ibadah kita tertolak, tidak diangkat ke langit. Maka bahagia kami merasa malu, iri kepada jamaah di sini. Sepertinya mas ini tidak ada seperti itu. Wajahnya berseri, wajah bersih. Beda di kampung kami, Bapak Ibu bahagia. Masih ada anak kami ini adik kakak, tidak mau memaafkan lo. Kasihan jadi. Maka itu hari bahagia momen Ramadan ini. Jika seandainya memang kita terlupa, kita belum juga menyapa dosa anak kita. Mana tahu dalam pergaulan dia tersinggung atau tidak senang dengan kita. Momennya kita gunakan media sosial. Bisa kita chat dengan WA. Bisa kita video call. Sampaikan permohonan maaf dengan baik, sopan dan santun. Demikian yang bahagia. Baik Ibu yang bahagia. Maka itu ciri-ciri orang beriman itu yang mana yang dipanggil itu. Allah mengatakan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Tidak ada yang besar. Pekerjaan tidak besar, bisnis tidak besar, perdagangan tidak besar. Maka seyogyanya kalau tugas rutin biasa saja, seyogyanya kita tinggalkan. Kita hadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, ruku bersama-sama orang yang ruku. Ini orang yang bergetar hatinya. Bapak Ibu yang bahagia,
Kita heran. Kita orang Minangkabau secara umum dikenal dengan falsafah Minangkabau. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita pula. Sarak mengatur, adat memakai. Kita dikenal dengan tungku. 3 tungku sajarangan dan 3 tali sepilin. Hadirin jamaah zuhur yang Allah SWT. 3 tungku sajarangan dikenal namanya, ada namanya Nini Mama. Yang kedua ada namanya alim ulama. Yang ketiga namanya ada namanya Cadia Pandai. Diikat dengan 3 tali sepilin. Apa itu? Nini Mama dikenal dengan tali sepilin adalah hukum adat yang berlaku. Alim ulama diikat tali sepilin dengan Al-Quran dan hadis sunnah. Sementara Cadia Pandai itulah pemerintah kita diikat dengan undang-undang hukum positif yang berlaku. Kalau memang benar umat Islam ini beragama Islam, orang yang beriman, tentunya dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesamanya, sama manusia. Dia datang untuk salat berjemaah. Bapak Ibu hamba bahagia, bahwa hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, seandainya penduduk negeri ini mengetahui pahala salat subuh berjamaah seandainya ramai seperti salat Jumat, maka Allah jadikan negeri tersebut negeri yang aman, damai, sentosa. Bahkan diartikan kehidupan masyarakat itu baldatun thayyibatun warafun ghafur. Hadirin sidang jam mazhur rahmat Allah. Maka seyogyanya umat Islam ini selalu minta tolong kepada Allah. Wastainu bisabri wasalah. Innallaha ma'asabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Hadirin berbahagia, momen Ramadan ini supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berubah menjadi orang yang ummi, yang tidak paham tentang sesuatu itu. Maka Rasulullah memberitahu rahasianya. Inilah akhir ceramah kita sebelum kita tutup, menyampaikan rahasia dari Rasulullah SAW untuk menjadi manusia yang berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang salah menjadi benar, orang yang buruk menjadi baik. Apa kata Rasulullah? An Utsman radhiyallahu anhu kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wal 'alama. Utsman mengatakan dan mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita bersyukur kepada pengurus masjid di mana tempat kita berada, mengundang ustaz ceramah seperti ini. Kultum hanya 15 menit. Tidak akan mungkin mampu ustaz memahamkan agama kita kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu fis-silmi khafah. Hai orang iman masyarakat seluruh, tidak mungkin mampu. Maka ketidakmampuan kita ini, kami mengajak diri kami, mengajak istri, anak-anak kami, dan mengajak kita semua juga demikian. Mengajak kerabat karib kita. Mari kita miliki Al-Quran yang ada terjemahannya ini. Karena kita bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab, maka kita butuh untuk belajar mandiri. Miliki seorang suami Al-Quran dengan terjemahannya, istri miliki terjemahan, lalu kita tidak boleh saling pinjam. Baca masing-masing, tandai, baca dengan terjemahannya. Al-Fatihah dibaca 7 ayat dengan artinya. Surah Al-Baqarah 286 ayat dibaca dengan terjemahannya. Surah Al-Imran 200 ayat dibaca dengan artinya. Surah Al-Nisa, Surah Al-Maidah, Surah Yasin, Al-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid, sampai terakhir Minal Jinnati wan Nas. Bapak Ibu harus berpikir, coba tanya kepada diri kita masing-masing. Kita yang hadir ini umat Islam Minangkabau. Kalau hanya melandaskan ceramah ustaz untuk memahami agama ini, maka kita akan lama, sulit, lemot, lelah untuk bisa memahami agama ini. Maka untuk menutupi kekurangan ini, wanita itu di samping belajar dengan ceramah seperti ini, soalnya kita belajar mandiri, baca Al-Quran dengan terjemahan perlahan.
InsyaAllah seandainya kena kelemahan kesibukan kita hanya mampu membaca Quran 1 kali khatam setahun dengan terjemahannya, tidak masalah. Bertambah usia 2 tahun 2 kali khatam, 3 kali 3 tahun 3 kali khatam, 4 kali 5 kali 6 kali. Seandainya sempat orang Minangkabau semuanya belajar mandiri, di samping belajar kepada guru, kepada ustaz, lalu dia baca Quran terjemahannya, maka dia akan mampu insyaAllah. Baca sekali tahu tentang perintah-perintah, tahu tentang larang-larang, tahu tentang petunjuk Allah. Baca 2 kali mungkin sangat tahu, khatam lagi bisa mungkin paham, khatam 4 kali mungkin sangat paham. Mudah-mudahan khatam 5 kali jatuh pada tingkat mengerti. Allah berikan insyaAllah hidayah sampai 6 kali, diberikan pemahaman tentang petunjuk-petunjuk Allah, tentang larang Allah, tentang perintah Allah ini, maka jatuh tingkat sangat mengerti. Apabila kita sangat mengerti dalam satu, maka kita untuk mampu memahaminya, mampu membedakan ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang halal kita halalkan, ini yang haram kita haramkan. Apabila kita mampu demikian, maka jadilah kita manusianya mampu berakhlakul karimah. Dalam tata kehidupannya kita akan mampu budi pekerti, hidup pembicaraan kita, langkah kaki kita, lenggang tangan kita, melihat kita ini menjadi hasatun hasanah, menjadi kebaikan untuk semesta alam. Kenapa? Dia mampu berpikir sesuai dengan akal sehat, dengan logikanya. Karena sana perintah sesuai perintah Allah. Hadirin berbahagia, banyak hal yang harus kita sampaikan pada malam ini. Karena waktu juga membatasi kita. Rasa kami ingin menambah, karena waktu 15 menit terpaksa kita akhiri dulu di sini. Mudah-mudahan penyampaian kami ini, sepanjang penyampaian ada benarnya, itu sungguh datang daripada Allah SWT. Jika ada salah itu kelemahan kami sebagai manusia. Maka terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La